Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kalau kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini mari kita mau satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya.
Mari jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Menada kekuatan, biarlah semua yang bernafas berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Tunduk-tunduk laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, oh haleluya, haleluya,
yang ada padamu. Segala jalan Tuhan adalah kasih dan setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan kepada peringatan-peringatannya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepada menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami tahu bahwa janji Tuhan nyata buat setiap kami. Sampai hari ini kasih setia Tuhan terus Engkau nyatakan. Jalan-jalan-Mu Engkau nyatakan buat kami, sehingga Engkau menuntun kami seperti gembala yang baik. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman sekalipun, kami tidak takut karena Engkau beserta dengan kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada dan siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarkan hari ini pujian penyembahan yang terbaik kami persembahkan buat Engkau. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Engkau bertahta di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Dan kuasa-Mu dinyatakan melawat kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarkan ibadah kami hari ini ditabiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja, yang berdaulat, berotoritas, memimpin, memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan biarlah hari ini Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Semua umat-Mu mengalami lawatan-Mu dan menikmati kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua yang siap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Siap bersorak-sorai untuk Tuhan? Amin. Haleluya. Mari kita terus berlari untuk menuju harapan di depan kita. Oh. Oh. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah diterus oleh mengenal
dalam hadirat Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah milik-milik Kristus. Amin. Yesus. Haleluya. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku.
setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Haleluya, haleluya, In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your honor. I'm yours, now forever. In your grace, kita berserah. I surrender. You are mine, Haleluya. now forever. I'm alive in your honor. Now forever in your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your honor. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Hallelujah. Kami percaya Tuhan bahwa kasih setia Tuhan selamanya buat hidup kami. Amin. Ketika kami berserah kepadamu, Tuhan yang memegang hidup kami. Di setiap musim hidup kami tahu Tuhan ada. Amin Tuhan Yesus. Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Amin. Engkau tidak pernah meninggalkan Yes, kami. benar Tuhan. Engkaulah penolong dan penghibur buat kami. Benar Tuhan. Kami tidak takut karena Tuhan bersama dengan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan saatnya kami ingin mendengarkan suara-Mu, kebenaran-Mu. Mari terus berfirman buat kami. Kami siap diberkati kembali lewat firman-Mu. Kami percaya hari ini umat-Mu yang hadir dan juga umat Tuhan yang di rumah pun, kami semua diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, shalom. Saya percaya semua kita menikmati kasih setia Tuhan. Ya, kita bangsa Indonesia, kita berduka, berbelasungkawa untuk keluarga besar pesawat Sriwijaya Air ya, yang kemarin setelah lepas landas lalu tidak tahu jatuh di Kepulauan Seribu ya. Kita berdoa supaya seluruh keluarga besar diberikan kekuatan, penghiburan dari Tuhan. Memang hidup itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Perenungan buat kita, mari kita mau terus tetap siap sedia kapanpun waktunya buat setiap kita. Saya percaya dalam segala perkara Tuhan selalu ingin menyatakan buat kita bahwa Tuhan itu baik buat kita. Hari ini
Kita terus belajar firman Tuhan. Tema kita masih tahun ini adalah multiplikasi. Dan hari ini saya mau share tentang satu kebenaran firman Tuhan. Multiplikasi atau pelipat gandaan talenta atau karunia. Mari kita akan membuka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-25. Mulai ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-25. Mulai ayat yang ke-14. Judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia. Di sini adalah perumpamaan tentang talenta. Saya bacakan ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Saya baca ayat yang ke-29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat yang terakhir, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan share. Kita sama-sama akan belajar firman Tuhan tentang satu topik, multiplikasi talenta, yang ditulis oleh firman Tuhan perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberi 5, ada yang beri 2, dan ada yang diberi 1. Saudara, berbicara tentang talenta, tentu yang terlintas dalam pikiran kita adalah sesuatu yang begitu spesial yang kita miliki, yang mungkin tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang mengatakan bahwa talenta itu adalah bakat. Ada yang bilang itu karunia dari Allah. Tetapi ada yang mengatakan talenta itu adalah ukuran berat atau ukuran mata uang. Karena ternyata talenta itu digunakan pada waktu zaman itu sebagai uang penukar barang. Jadi alat pembelian, alat pembayaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kamus Alkitab, talenta itu ukuran timbangan sebesar 3.000 sikal atau 34 kilogram. Dan kalau dihitung satu talenta itu 34 kilogram, itu hitungannya 6.000 dinar. Dan kita tahu Alkitab mengatakan upah pekerja harian pada waktu itu, 1 hari itu 1. Artinya kalau kita terapkan dalam kondisi sekarang, saudara, 1 dinar itu pekerja harian. Setiap hari. Berapa satu harinya sekarang? Saya kasih ukuran 100.000. 100.000 kali 6.000 berapa? Hah? 600 juta. Dikalikan dalam ayat ini, saudara. Kalau yang punya 5 talenta, berapa saudara? Halo? 3M. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, saudara, memberikan satu kebenaran buat kita. Bahwa kita tahu bahwa sebenarnya setiap kita diberikan satu anugerah. Satu bakat karunia yang begitu besar nilainya. Amin. Amin. Yang sungguh berharga yang Tuhan percayakan buat kita. Dan sekali lagi saya mengatakan setiap kita ini spesial di mata Tuhan. Kita unik di mata Tuhan, kita sangat berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang berkata, Tuhan saya tidak bisa buat apa-apa. Tidak, saya yakin setiap orang paling tidak diberikan
Minimal 1 talenta. Kalau hitung juga 1 talenta dengan kasarnya. Tuhan kasih satu anugerah yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dalam bagian ini. Yang pertama apa? Yesus ingin mengatakan bahwa sesungguhnya setiap orang diberikan talenta. Tidak ada satupun orang yang tidak diberikan talenta olehnya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 11 mengatakan apa? Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Alkitab mengatakan begitu. Jadi jelas, Tuhan Yesus memberikan talenta kepada tiap-tiap orang. Dan tidak ada seorang pun yang tidak diberikan talenta. Saya yakin kalau saudara cek diri kita masing-masing. Semua kita ada sesuatu yang kita miliki, yang kita bisa, yang orang lain tidak bisa lakukan. Karena kita spesial di mata Tuhan. Amin. Setiap kita punya kelebihan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana menemukan setiap talenta, bakat, kemampuan yang Tuhan percayakan buat kita. Percayalah, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang tahu persis bahwa rancangannya itu indah. Tadi pujian mengatakan, apa? Di mana? Percayalah saudaraku, Dia punya rancangan yang indah buat setiap hidup kita. Amin. Dalam ayat ini Tuhan katakan apa? Perikop ini menjelaskan kepada kita, Tuhan Yesus selalu memberikan talenta yang terbaik buat hidup kita. Kepada setiap orang, satu kepercayaan, satu tanggung jawab yang besar. Dan Tuhan mau semua kita bersyukur untuk itu. Dan yang kedua saudaraku, setiap talenta itu berasal dari Tuhan. Dia memberikan talenta itu kepada kita. Kita tidak dapat memaksa memerintah Dia untuk memberikan talenta sesuai dengan keinginan atau ambisi kita. Dia yang mempunyai talenta, maka sepenuhnya Dia berkuasa untuk menentukan dan memberikan talenta itu kepada kita. Kalau kita baca tadi kembali ayat, mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut, itu artinya Allah tahu kesanggupan kita masing-masing. Amin. Dan bicara kepercayaan itu adalah kedaulatan Tuhan. Amin. Itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Masalahnya, siap gak kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan? Karena itu adalah kedaulatan yang dari Tuhan. Dia yang memegang sepenuhnya. Dan Dia juga yang menentukan semuanya. Memberikan talenta itu kepada setiap kita masing-masing. Menurut kesanggupannya. Kalau nggak sanggup Tuhan nggak percayakan. Kalau kita merasa puas, ya terjadilah sesuai dengan apa yang menjadi sikap kita. Puas dengan apa yang sudah kita miliki. Dan merasa cukuplah, 1 dinar saja cukup. Saya 1 talenta cukup. Dan bahkan bukan hanya itu, 1 talenta disembunyikan, cukup. Saudara ini kasih Tuhan, dan Tuhan katakan kepada kita hari ini, Dia mengetahui kemampuan kita sehingga Dia memberikan karunia talenta itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ayat yang ke-15 mengatakan yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya atau kesanggupannya. Tidak ada yang bisa mengelak. Lari dari kepercayaan penentuan yang Tuhan berikan buat kita. Saudara harus bersyukur kalau kita punya kemampuan banyak lebih daripada yang lain. Tapi di balik itu sebenarnya ada tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Betul? Di sini yang bisa nyanyi lalu ketika lihat ada orang nyanyi lalu wah suaranya jelek. Tapi kita yang kritik sebenarnya seharusnya kita yang jago nyanyi. Harusnya ada di tempat ini, betul? Betul? Ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dan kalau kita yang lihat yang lain, yang ketiga, Dia tidak hanya menitipkan harta dan talentanya begitu saja. Kita tahu Tuhan itu pergi.
Dikatakan dalam ayat ini, pergi ke luar negeri. Nggak tahu kemana. Mungkin ke Korea, mungkin. Mungkin. Atau mungkin ke Eropa. Tapi paling tidak pasti punya tujuan Tuhan ini. Mungkin mau ada bisnis besar ke luar negeri atau hal yang lain. Tapi sekali lagi, itu urusan Tuhan kita. Kita nggak perlu pusing. Betul ya? Tugas kita adalah Tuhan menitipkan satu tanggung jawab, kepercayaan buat kita. Dikatakan dan tidak melihat jumlah yang kita dapatkan, tapi dia melihat bagaimana sikap dan tanggung jawab kita untuk menggunakan talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Saya yakin Tuhan gak pernah membeda-bedakan, yang 1, yang 2, yang 5 sama-sama di hadapan Tuhan. Amin. Setuju ya? Dia percayakan betul. Dia gak menuntut kita melakukan apa yang kita gak mampu lakukan. Dia tahu persis, oh Pak Benny dikasih percayaan 2. Oh Pak Michael dikasih 5, puji Tuhan. Oh Pak Hendra dikasih 10, amin. Oh Pak Hakim dikasih 4, amin. Tapi di sini cuma 3 kelompok, 1, 2, dan 5. Tapi sekali lagi, dia tidak hanya memberikan talenta itu, menitipkannya kepada kita. Tapi dia menuntut tanggung jawab. Mari baca ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara dikasih Tuhan, ternyata Tuhan gak pernah menilai talenta kemampuan yang diberikan kepada kita. Karena Tuhan tahu persis bahwa dia mengerti lebih daripada kita mengerti diri kita sendiri. Dia tahu persis kemampuan kita, kesanggupan kita, dan Tuhan gak pernah menuntut kita melakukan apa yang gak sanggup. Saya yakin tim Praise and Worship, tim bidang acara di tempat ini gak pernah menuntut saudara, ayo Mak Tini duduk di sana main musik, karena gak bisa ya Mak ya. Gak bisa. Saya yakin Tuhan gak pernah menuntut apa yang kita gak mampu kita lakukan. Tapi kalau kita bisa, pasti Tuhan menuntut apa yang sudah dititipkan kepada kita. Tidak hanya menuntut, tapi melakukannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita menikmati penghargaan dari Tuhan. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Amin. Itu yang Tuhan katakan dalam bagian ini. Mari kita masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita. Artinya ada apresiasi, ada penghargaan, ada award yang Tuhan kasih ketika kita melakukan semua kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita dengan setia. Saudara, Tuhan mau kita menjadi pengelola talenta yang baik. Mengelola potensi akan melipat gandakan potensi tersebut. Tema kita tahun ini adalah pelipat gandaan. Dan untuk kita mengalami pelipat gandaan, kita tidak tinggal diam, lalu tidak buat apa-apa. Tuhan mau semua kita melakukan sesuai dengan talenta dan kemampuan kita masing-masing. Amin. Sehingga terjadi pelipat gandaan. Tuhan katakan di sini kita harus menjadi pengelola talenta yang baik sesuai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka akan melipat gandakan talenta tersebut bagi kita. Yang 2 jadi berapa? 4. Yang 5 jadi berapa? Itu bicara pelipat gandaan. Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat kita memaksimalkan potensi, bakat, talenta, kemampuan. Dengan mengelolanya dengan sebaik-baiknya, pasti akan memberikan, menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Orang pasti akan melihat orang-orang yang setia melakukan talentanya dengan sungguh-sungguh, dia akan semakin diberikan satu tanggung jawab, bahkan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi. Saya yakin satu saat dari tempat ini banyak orang-orang yang akan canggih multimedianya. Setia dari kecil, saya yakin satu saat Tuhan kasih kepercayaan yang lebih besar lagi. Amin. Oleh karena itu jadilah hamba yang baik dan setia
dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memaksimalkan potensi yang sudah Tuhan berikan. Sebab ketika menjadi pengelola yang baik, maka kita akan masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan kita. Saudara, pengelola yang baik itu pasti bekerja keras. Yang setuju katakan amin. Kalau malas itu bukan pengelola yang baik. Karena bicara talenta, waktu juga itu talenta yang Tuhan percayakan buat kita. Kesehatan itu juga talenta. Amin. Amin. Hari ini ada banyak orang bergumul dengan kesehatan. Betul? Kalau Tuhan kasih kesehatan, itu adalah talenta. Itu anugerah yang Tuhan percayakan buat kita. Untuk kita pergunakan kesehatan waktu yang Tuhan percayakan buat kita. Untuk apa? Untuk bermultiplikasi. Saya percaya saudaraku, kalau kita hari ini sehat, Tuhan menuntut bahwa kita yang sehat, kita nggak diam aja saudaraku. Ada tanggung jawab kalau kita sehat, kita harus lakukan sesuatu. Jangan berdiam diri saja. Kita harus bermultiplikasi. Dengan cara apa? Lakukan kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Pergunakan waktu yang ada. Fokus kepada apa? Kerajaan Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah. Saya percaya Tuhan punya rancangan buat setiap kita. Dan mari temukan rancangan Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari kita berhadapan dengan Tuhan kita dan berkata, Tuhan, ini yang saya lakukan. Tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat saya. Saudara, setiap orang yang tidak menggunakan dan mengembangkan talenta yang telah diberikan kepadanya dengan benar, maka talenta yang diberikannya akan diambil daripadanya. Saudara, makanya kadang-kadang kita berpikir begini, kalau kita biasa main musik, lalu nggak bisa main musik, satu saat, saya ini kan pemain musik, lama nggak main musik, kalau kembali main musik, sudah lama nggak main musik, pasti akan apa? Melorot lagi. Tapi kalau main musik terus dilatih, pasti apa? Akan lebih baik. Tanya sama Pak Oh, sebagai mantan pemain nasional yang luar biasa. Saya kemarin mendengar pemain nasional Korea sekarang siapa namanya? Yang terkenal? Son Heung-min. Kira-kira 60 berapa tahun yang lalu Son Heung-min itu sama seperti Pak Oh. Itu yang ngomong orang Korea, itu artinya saudara, di tempat kita ini ada orang yang Tuhan kasih kepercayaan talenta yang luar biasa. Tapi sudah bisa bertanya sharing, kenapa bisa seperti itu? Yang pasti giat berlatih, terus mengembangkan talentanya dengan baik. Dan kita berdoa 10 tahun, 20 tahun ke depan ada Son Heung-min yang baru di sini. Amin. Kalau rajin mengembangkan talentanya dengan baik, betul? Saudara dikasih Tuhan, dalam ayat yang ke-29 di sana katakan karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Kenapa? Kadang-kadang begini, Pak Beni kenapa sih saya pelayanan ini. Saudara bersyukur. Itu mengenapi firman Tuhan, amin. Waduh gak ada yang amin. Itu mengenapi firman Tuhan, amin. Siapa yang setia melakukannya akan ditambah-tambahkan. Jangan heran kenapa kalau kita dikasih tambah pelayanan ini, banyak hal kemampuan talenta. Kenapa? Saya yakin kalau Tuhan mempercayakan, Tuhan tahu kesanggupan kita. Dia tidak pernah menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Luar biasa. Nanti sebentar ada pembubaran panitia Natal. Dan saya lihat luar biasa. Semua bekerja dan semuanya dikasih talenta kemampuan yang luar biasa. Untuk bekerja bersama-sama. Dan saya yakin Tuhan selalu dimuliakan ketika kita mau lakukan setia dalam perkara yang kecil. Dan Tuhan pasti akan berikan kepercayaan yang besar. Tadi malam saya sharing di ibadah pemuda. Semua kesaksian, saya kesaksian.
saya cerita tentang hidup saya. Saya bukan orang yang tidak bekerja, lalu jadi hamba Tuhan, daftar sana nggak diterima, daftar sana nggak diterima. Tidak, saya sudah bekerja. Dan ketika waktu saya bekerja itu lagi enak-enaknya. Saya mundur tinggalkan pekerjaan. Seperti yang pernah saya saksikan. Dalam persekutuan saya dengan Tuhan, dalam doa saya. Malam itu di tempat di mana saya tinggal mes. Saya memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan Tuhan ingatkan saya, Beni, ingat apa nasarmu ketika engkau disembuhkan oleh Tuhan. Dari malam sampai pagi, saya hanya berdoa dan menangis. Dan Tuhan bisikan dalam pikiran saya, hati saya, telinga saya, besok kamu harus ketemu bos dan katakan, saya akan berhenti dan saya mau sekolah Alkitab. Dan saya bersyukur sekali lagi, saya berani dan melangkah dan berkata, bos, Pak Ginhan namanya, Pak Ginhan saya mundur. Meninggalkan pekerjaan, berhenti dari pekerjaan, resign. Karena apa? Karena saya terpanggil untuk belajar sekolah teologi dan menjadi hamba Tuhan sampai hari ini. Dan saya tahu kalau hari ini Tuhan percayakan, saya yakin karena Tuhan menganggap saya melakukan dengan sungguh-sungguh dan setia. Dan saya percaya, kepercayaan demi kepercayaan akan Tuhan berikan juga buat setiap kita. Ketika kita mau setia melakukan. Saya tidak pernah berpikir. Saya kadang-kadang berpikir, saya ngomong sama istri saya, kenapa ya saya ini kota Bandung, Jawa Barat itu banyak pendeta yang besar. Gereja-gereja besar, tapi kenapa Tuhan pilih saya menjadi ketua persekutuan Aras Gereja Jawa Barat PGLI. Dan itu satu tanggung jawab yang besar untuk mengelola ini. Dan saya yakin saudaraku, saya tahu itu bukan karena kerinduan saya, tapi saya percaya itu karena keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan, mempercayakan. Dan saya yakin, saya katakan, saya juga berkata, Tuhan kalau saya sudah gak siap, bisa serahkan kepada yang lain Tuhan. Karena saya tahu ada banyak yang lain yang punya kesanggupan. Tapi selagi Tuhan memberi kepercayaan, saya mau lakukan dengan setia, sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi saya. Saya yakin juga kita mau seperti itu. Kita mau saudaraku sebagai umat Tuhan, mari kita mau belajar. Seorang motivator berkata begini, salah satu tragedi besar dalam hidup seseorang adalah ketika dia tidak mau memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Mengapa demikian? Sebab itu artinya orang tersebut tidak bisa memanfaatkan sesuatu yang sudah ada di depan mata. Dia dianggap bukan saja bersalah kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada Tuhan yang telah memberikan potensi di dalam dirinya. Dan orang tersebut akan menjadi orang yang ala kadarnya. Kita nggak mau menjadi orang-orang yang ala kadarnya, puas dengan apa yang ada, tapi kita mau terus meningkat, lakukan sesuatu sehingga apa? Tuhan kasih kepercayaan, potensi kita berkembang dan Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Amin, saudaraku. Jangan keliru, ini bukan masalah tidak bisa mengucap syukur, tetapi ini masalah tidak mau menjadi seperti yang seharusnya ia bisa jadi. Dan lambat laun orang-orang yang demikian akan menyerah pada keadaan dan menyerah kepada nasib. Hati-hati saudaraku. Kita sudah melihat, udahlah ngapain juga. Toh juga 1 dinar, toh juga cuma 1 talenta, udahlah ngapain. Bersusah-susah, capek-capek, gak ada untungnya. Saudara dikasih Tuhan, kita berpuas diri sebenarnya. Kita gak mengenal potensi yang luar biasa yang sebenarnya Tuhan berikan buat kita. Dan Tuhan bisa lakukan banyak hal dalam hidup kita. Sekali lagi, Tuhan mau kita bermultiplikasi. Tuhan mau hidup kita dilipat gandakan. Talenta yang ada dilipat gandakan. Lakukan banyak hal. Saudara, satu saat nanti saya mau di ibadah kerabat, kita share. Kita belajar bersama-sama. Karena kerabat itu waktunya cukup lama dan saya berharap ketika nanti belajar nggak usah live streaming supaya panjang waktunya. Karena karena kita dibatasi dengan waktu 1 jam, sehingga kalau kita mau menggali firman Tuhan kurang, betul ya? Jadi kita nggak perlu live streaming, tapi kita belajar menggali firman Tuhan supaya semakin mengerti apa sebenarnya yang Tuhan mau. Konsep tentang firman Tuhan yang berkata begini, pekerja yang datang jam 5
Datang jam 9, datang jam 12, lalu datang jam terakhir jam berapa? Jam 4, lalu jam 5. Dan semua dibayar berapa? 1 dinar. Kita berpikir, waduh enak ya, yang datang jam 5 tetap 1 dinar. Lalu kita berpikir, cukuplah 1 dinar aja, datangnya jam 5 pun 1 dinar. Yang datang dari jam 5, capek-capek 12 jam, dulu saudara harus bersyukur yang hari ini kerja 8 jam. Karena dulu zaman Alkitab itu 12 jam kerja. Dan bersyukur kalau 12 jam kerja sebenarnya. Kenapa? Gak ada waktu yang kosong. Karena sekarang banyak waktu kosong. Bukan maksimal, tapi apa? Minta maaf. Lakukan hal yang negatif. Harusnya kita banyak bisa lebih kreatif, lebih banyak hal. Tapi sungguh-sungguh kita 8 jam harus maksimal lebih baik. Dan saya yakin kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan kalau kita lihat saudaraku, kalau kita membaca talenta ini diberikan kepada kita, mempunyai maksud. Supaya apa? Supaya kita dipakai untuk memperluas kerajaannya. Dikatakan, supaya sekembalinya aku menerimanya, serta dengan bunganya. Wah, ini Tuhan jahat. Nggak ngapa-ngapain minta bunga. Kadang-kadang kita mulai berpikir sesuatu yang negatif. Sebenarnya Tuhan sebenarnya kasih itu. Karena Tuhan mau kita menghasilkan buah. Kita berdampak. Tuhan memberikan kepada kita talenta sebagai alat untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaannya di dunia. Apapun juga talenta yang diberikan kepada kita harus kita gunakan dengan tujuan untuk membangun kerajaannya. Dan membangun sesama kita. Saudara, dalam 1 Korintus 14 ayat 26 mengatakan, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang pemazmur, yang lain pengajar, atau pernyataan Allah, karunia berbahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Dalam firman Tuhan Alkitab, perjanjian baru ditulis tentang Tuhan kasih karunia-karunia. Dan Tuhan kasih itu kepercayaan buat kita. Dengan demikian sekarang kita mengetahui talenta dimaksudkan adalah untuk apa? Untuk diberikan kepada kita supaya dengan anugerah kita bisa memperluas kerajaan Allah. Tuhan mau Tuhan pakai kita untuk apa? Bermultiplikasi. Melipat gandakan. Kita boleh menjangkau banyak orang-orang, kita bisa menjangkau lewat hidup kita. Mempermuliakan nama Tuhan sehingga kerajaan Allah diperluas lewat hidup kita. Dan Tuhan mau, Tuhan lakukan itu dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya kalau saudara bisa diberikan kecapakan untuk berpikir, itu talenta. Kalau dikasih kemampuan untuk berbicara, itu talenta, amin. Amin. Saya mendengar, saya melihat di jadwal ada anak-anak muda yang sudah diberikan jadwal untuk di ibadah kerabat pimpin pujian worship leader. Dan saya tahu itu luar biasa. Dan saya mau hari ini anak-anak muda, kalau diminta kasih tanggung jawab kepercayaan, jangan bilang, enggak. Hati-hati. Alkitab katakan apa? Ketika yang diberi 1 talenta, dia berkata, Tuhan, mari kita baca ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta. Dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Saudara, ketika kita dikasih kepercayaan dan kita nggak lakukan dengan baik, Tuhan akan ambil talenta kemampuan itu kembali dan diberikan kepada yang lain, berikan kepada yang 5. Dan itu
prinsip kerajaan Allah seperti itu. Saudara dikasih Tuhan, saya berharap hari ini, mari kita mau belajar di tahun 2021. Semua yang diberikan talenta, mari kita temukan talenta dan karunia kita masing-masing. Dan lakukanlah sesuai dengan kepercayaan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita. Dan multiplikasikan semua talenta itu. Kembangkan itu. Syukuri semua kepercayaan itu. Dan percayalah, Tuhan sedang punya rencana untuk apa? Untuk mengembangkan potensi kita. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan punya rancangan yang besar buat setiap hidup kita. Saudara, di akhir khotbah saya mau saksian. Saya bersama dengan keluarga kemarin, dengan anak, nonton YouTube kesaksian seorang artis Indonesia yang cukup dikenal di luar negeri. Namanya Agnes Mo. Tahu ya? Agnes Monica, nanti saudara bisa dengar YouTube-nya 1, 2, 3 diwawancara oleh Daniel Mananta. Dan saya diberkati. Dia bilang ketika ditanya, kenapa Agnes sampai sekarang dia bisa terus eksis. Padahal dia dikasih tanggung jawab besar, kesempatan yang besar, tapi dia memilih untuk tetap melayani Tuhan dengan kemampuan yang ada. Dia pernah ngomong begini, pernah ngomong sama pembimbing rohaninya, bapak rohaninya, udah saya mundur lagi lah, saya mundur saja dari keartisan, saya mau melayani Tuhan. Karena saya nggak cocok jadi artis. Tapi ternyata pendetanya bilang, enggak, kamu harus tetap jadi artis, tapi artis yang mempermuliakan nama Tuhan. Ketika ditanya, kenapa dia bisa sampai seperti itu? Dia merasa bahwa dia sudah dikasih semacam berlian yang harganya mahal, yang dititipkan Tuhan kepadanya, dan dia nggak mau taruh berlian itu sembarangan, dan dia mau pakai berlian itu, dan dia kembangkan potensinya, dan luar biasa. Dan di akhir itu saksiannya, dia di pandemi ini dia menulis satu lagu bahasa Inggris yang isinya sungguh luar biasa, yang menekankan tentang janji Tuhan. Judulnya Promises. Itu adalah bagaimana janji Tuhan buat dia, dan Tuhan mengangkat dia luar biasa. Saya tahu saudaraku, saya yakin setiap kita pun, ketika kita mau mengembangkan potensi dan menghargai semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita, sekecil apapun talenta, kemampuan yang Tuhan percayakan buat kita, itu berharga di mata Tuhan. Amin. Itu mulia di mata Tuhan, dan Tuhan mau mari terus lakukan dengan sungguh-sungguh. Mari lipat gandakan semua kepercayaan yang ada. Di depan sana ada rancangan Tuhan yang besar. Ada kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Lakukanlah, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Mari mengabdi dengan Tuhan, percayalah. Jerilah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan semuanya. Karena percayalah, ketika kita mau memberikan, mengembalikan semua titipan anugerah yang begitu berharga yang diberikan buat kita, Tuhan akan lipat gandakan. Dan saya yakin kita akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan kita. Ada waktunya. Ada waktunya. Sekali katakan, ada waktunya. Janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Akan menikmati dari hasil jerih lelah kita, persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah menilai setiap jerih lelah yang sudah kita lakukan. Dia tidak pernah berhutang buat kita, dan janjinya digenapi dalam hidup kita. Tahun ini tahun multiplikasi. Mari kenalilah setiap potensi karunia yang ada, dan berkata begini, mari menjual diri, katakan, Pak Beni, saya mau melayani Tuhan. Saya bisa ini Pak Beni, saya mau. Melayani tidak hanya di di depan begini. Kau punya kemampuan apapun, bisa listrik, bisa apa saja, kau bisa persembahkan untuk Tuhan. Dan saya percaya dengan kesetiaanmu, dengan engkau lakukan dengan baik, saya yakin Tuhan akan lipat gandakan. Engkau akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan berkata, terima kasih hambaku yang setia. Masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita. Mari kita nyanyikan pujian, selidiki aku. Katakan,
Katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu Yang maha tahu dan menilai. menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat Aku lihat kebaikan-Mu kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara, lagu ini adalah lagu yang sungguh memberkati hidup saya secara khusus. Lewat keteladanan orang tua saya, bagaimana dia melayani Tuhan. Bahkan sebelum ibu saya atau mama saya dipanggil Tuhan, dia mengajak saya nyanyikan pujian ini. Dia berkata, selidiki aku. Dan lagu ini sungguh menguatkan saya dalam pelayanan yang saya hadapi. Untuk berkata, Tuhan, tidak ada hal yang lain yang saya inginkan. Kami mau belajar setia dalam panggilan yang Tuhan percayakan buat kami. Untuk melayani Tuhan seumur hidup kami. Dan percayalah, apapun yang kita lakukan, Tuhan disenangkan. Mari kita mau tetap berjuang. Jangan pernah lelah. Karena Tuhan bersama dengan kita. Dan kekuatannya akan menuntun kita menikmati semua janji Tuhan yang Tuhan akan genapi dalam hidup kita. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan lagu ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Selidiki aku, Katakan, lihat hati. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu Yang maha tahu dan menilai. dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi Katakan, bagi. selidiki aku. Selidiki aku, Oh, lihat lihat hati. hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha Yang tahu maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan, telah kulihat Aku lihat kebaikan-Mu Tuhan. yang tak pernah habis di hidupku. Katakan, ku berjuang Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. telah kulihat Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. ku berjuang Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saya rindu lagu ini menjadi doa kita di tahun ini. Berkata, Tuhan, kami mau melakukan semua talenta, kemampuan karunia yang Tuhan percayakan buat kita dengan sungguh-sungguh. Dan percayalah, Tuhan akan lipat gandakan. Ketika engkau setia, percayalah di depan sana ada kepercayaan yang besar yang Tuhan mau percayakan buat engkau.
Dan Tuhan bekerja jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan bayangkan dan doakan. Tugas kita tidak berpikir apa yang Tuhan mau percayakan buat kita. Kita tidak perlu protes, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu punya pikiran negatif. Karena percayalah, Dia selalu memberikan yang terbaik buat hidup kita. Rancangannya selalu yang terbaik buat hidup kita. Dan di depan sana Tuhan siapkan satu tanggung jawab yang lebih besar buat kita. Tugas kita lakukanlah dengan setia. Berjuanglah. Karena kebaikan Tuhan itu dahsyat buat hidup kita. Saudara yang rindu, ini menjadi doa dan kerinduan kita di tahun ini. Engkau akan mengalami multiplikasi dalam kelayananmu, dalam kehidupan rohanimu. Mari nyanyikan rap ini dan nyanyikan dengan sungguh-sungguh sampai kita mau katakan, mengangkat tangan kita berkata, Tuhan telah kulihat kebaikan-Mu. Kami mau terus melayani Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Karena masih Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya rindu memberikan kesempatan bagi orang-orang tua, orang-orang yang sudah berkeluarga. Anak-anak muda tidak menyanyi. Orang-orang muda, orang-orang tua, kita para keluarga, kita sudah umur dan Tuhan mau kita di umur yang mungkin bertambah. Mari kita mau belajar tetap setia sampai akhir hidup kita, tetap berjuang untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, dan Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita orang-orang tua, anak-anak muda, mari doakan orang-orang tua kita. Kebaikan-Mu Haleluya, yang tak pernah habis. haleluya Yesus Tuhan. Tuhan, Kau lihat kerinduan kami, Berjuang Kau melihat kerinduan kami Tuhan. akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Orang-orang tua katakan, Kau lihat. Lihat Haleluya, haleluya. kebaikan-Mu Yang tak pernah habis di hidupku. ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya berikan kesempatan yang terakhir buat anak-anak muda. Mari kita nyanyikan pujian ini. Dari sejak muda engkau belajar setia. Telah. Orang-orang tua, mari kita doakan anak-anak kita. Haleluya, haleluya. Nama segala ya. Mari bersama-sama katakan, telah kulihat Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. ku Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau Dapati aku tetap setia. sekali lagi katakan, Kau dapati. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, kami bersyukur untuk kepercayaan, untuk anugerah yang terindah, yang berharga, yang Tuhan percayakan buat setiap kami masing-masing. Sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan yang
Kau ketahui dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ajar kami lewat firman Tuhan ini untuk kami tetap setia, melakukan bagian kami masing-masing. Dan kami mau tidak puas diri dengan apa yang ada, tapi kami mau Tuhan multiplikasikan semua talenta yang ada. Kau lipat gandakan dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan, lewat hidup kami untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ajar kami setia dalam perkara yang kecil. Dan kami tahu di depan sana ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan persiapkan buat setiap kami. Berkati seluruh umat-Mu di tempat ini. Tanamkan kebenaran-Mu ini yang terus memotivasi kami untuk kami tidak pernah letih, untuk kami tidak pernah lelah, untuk kami melayani Tuhan, memberikan hidup kami, mengabdikan hidup kami buat Engkau. Kami rindu Tuhan dimuliakan sepanjang hidup kami. Sampai akhirnya Engkau berkata, masuklah hamba-Ku yang setia dalam kebahagiaan Tuhan kita. Kami terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kita semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya, yang diberkati Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, sungguh dahsyat luar biasa penyampaian firman Tuhan yang boleh disampaikan Bapak Gembala di tempat ini. Terima kasih Pak Gembala untuk penyampaian firman Tuhan yang sungguh memberkati hidup setiap pribadi kita, jemaat di tempat ini. Saya yakin dan percaya jemaat di gereja diberkati, jemaat yang di rumah pun diberkati Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Mari, saya mengundang semua terlibat dalam pelayanan. Amin. Jangan sia-siakan talenta yang telah Tuhan berikan buat setiap pribadi kita. Minimal saya yakin dan percaya kita mempunyai satu talenta yang telah Tuhan berikan. Kembangkan satu talenta itu dan multiplikasi itu akan diberikan bagi kita. Amin. Tetap berjuang. Bagi kita yang melayani, tetap berjuang, tetap setia, apapun yang terjadi, Tuhan adalah andalan kita. Bagi jemaat yang rindu melayani dan terlibat melayani di GKRI Berea, silahkan. Kesempatan pelayanan di GKRI Berea terbuka luas. Ya, nanti setiap jemaat yang mau melayani bisa menghubungi setiap koordinator bidang pelayanan yang ada di GKRI Berea. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan penyampaian firman Tuhan yang luar biasa, tiba saatnya kita juga diberi kesempatan untuk kita boleh memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Mari, saya mengundang kita siapkan hati kita. Kita minta Tuhan berkenan atas setiap persembahan yang sebentar kita akan berikan. Mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima dan menjadi berkat bagi hidup kami. Kami mau tetap setia. Kami mengucap syukur untuk setiap talenta yang Tuhan telah berikan bagi kami dan kami mau mengembangkannya itu Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Mari Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan semuanya itu. Kami mau memperbesar kapasitas diri kami untuk kami boleh menerima setiap talenta yang Kau percayakan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan Bapa sendiri yang memberkati gembala kami, Pastor Benny, yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pertambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada Engkau, kekuatan kesehatan melimpah. Tuhan memberkati dimanapun gembala kami berada, boleh mempermuliakan nama Engkau, memberkati setiap kerinduannya, apapun yang menjadi setiap kerinduannya, Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Berkati juga keluarganya, istri dan kedua anaknya. Bila keluarga gembala kami boleh menjadi teladan bagi setiap pribadi kami jemaat di GKRI Berea. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi berkata, amin. Silahkan kantong kolektan diedarkan. Ya, terima kasih. Bagi Bapak Ibu di rumah yang rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, silakan Bapak Ibu di rumah bisa melakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca Bapak Ibu melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja maupun ShopeePay maupun M-Banking dengan QR tersebut. Persembahan juga bisa diberikan melalui rekening gereja di
BCA dengan kode akun 37999999456. Dan apabila Bapak Ibu di rumah memberikan persembahan melalui rekening gereja, mohon ditulis tipe dan jenis persembahannya. Terima kasih untuk setiap persembahan yang Tuhan berikan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dengan berlipat kali ganda. Amin. Ya. Sepekan kegiatan gereja di tempat ini diawali dengan nanti hari Selasa kita ada kegiatan doa dan puasa. Mari saya mengajak setiap sidang jemaat terlibat dalam doa dan puasa pada hari Selasa mendatang. Kemudian untuk malam harinya pukul 7 malam kita akan bersama-sama berdoa di gereja. Setiap jemaat yang bisa datang silahkan datang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, dan pastikan kita semua yang datang ke gereja memakai masker serta dalam kondisi tubuh yang sehat. Kita akan berdoa buat Sinode GKRI, begitu pun juga dengan gereja GKRI lokal di seluruh Indonesia. Kita berdoa buat kondisi bangsa dan negara Indonesia ini, terlebih khusus jika rencana pemerintah 13 Januari nanti akan dimulai vaksin COVID-19 perdana. Kiranya semuanya mendatangkan kebaikan buat seluruh bangsa dan negara Indonesia, dan semua masyarakat Indonesia boleh divaksin dan dijagai oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, amin. Itu hari Selasa. Kemudian hari Jumat, bagi jemaat yang rindu untuk kita sama-sama berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat, saya mengundang setiap jemaat boleh mengikuti ibadah kerabat hari Jumat mulai pukul 7 malam. Ya, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan lebih lanjut lagi. Kemudian hari Sabtu ada ibadah Youth B Generation di tempat ini dimulai pukul 6:30 malam. Semua kegiatan gereja Tuhan di tempat ini Bapak Ibu masih bisa mengikuti secara daring melalui Facebook Bapak Gembala Benyamin Lumondo. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati, dan pada minggu pertama memasuki minggu kedua di tahun 2021 ini luar biasa. Ada beberapa jemaat Tuhan di sini yang berulang tahun dan Tuhan kasih tambahkan umur 1 tahun lagi. 5 Januari itu Ibu Rika Riani, tanggal 5 Januari 2021. Kemudian pada tanggal 9 Januari itu ada adik kita Zakaria. Tanggal 9 juga adik kita berulang tahun juga, Helga Areta, yaitu jemaat kita yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, diberikan kekuatan, kesehatan yang berlimpah, masa depan yang gilang gemilang Tuhan telah siapkan buat saudari kita, adik kita yang berulang tahun di minggu ini. Amin. Mari kita semua dukung, biarlah anak-anak muda di tempat ini menjadi anak-anak muda yang dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Amin. Ya, minggu ini juga selamat hari jadi pernikahan buat Pak Bowo dan Ibu Ana. Tanggal 5 Oktober 2021. Tuhan Yesus memberkati pernikahan ibu dan bapak. Biarlah pernikahan ibu dan bapak boleh menjadi teladan bagi kita semua, diberkati juga anak-anak diberkati semua. Salam hormat buat Bapak Bowo. Selamat hari jadi pernikahan. Ya, terima kasih. Demikian sepekan kegiatan, dan ada beberapa hal juga yang akan saya sampaikan. Selamat datang kembali Bapak Cevi. Luar biasa, Tuhan berkarya. Tuhan izinkan Bapak Cevi boleh bersama-sama hadir di tempat ini, dan saya yakin dan percaya ada berkat yang luar biasa. Secara manusia mungkin tidak mungkin Bapak Cevi untuk berkumpul, tapi kalau Tuhan sudah izinkan semuanya boleh terjadi, dan kita boleh bersuka cita bersama-sama. Amin. Ya, kemudian ada satu hal lagi. Laporan keuangan posisi Desember 2020 akhir tahun itu sudah dirilis di grup GKRI Berea. Silahkan sidang jemaat yang telah memberikan persembahan dengan setia setiap bulannya, silahkan melihatnya, dan jika terdapat koreksi, mohon segera untuk menghubungi bendahara gereja secepatnya untuk kemudian kita lakukan perbaikan. Ya, di situ juga kalau jemaat rindu
setiap persembahannya tercatat dengan jelas, sidang jemaat di tempat ini bisa meminta kode persembahan di sekretariat gereja, dan kode itu hanya tahu Bapak Ibu sendiri, kami pun tidak tahu karena itu ada beberapa nomor dan udah di random. Jadi nanti setiap persembahan yang Bapak Ibu sampaikan boleh ditulis nomor kode persembahannya agar bendahara di tempat ini tidak salah mencatat. Ya, selama ini jikalau ada persembahan yang tidak ada kodenya, kami sebut dengan NN. Tapi kalau NN itu misalkan ada dua pribadi yang sama, kita bingung untuk mengeceknya. Namun dengan ada kode, Bapak Ibu telah yakin bahwa setiap persembahan telah sampai di rekening gereja dengan sebagaimana mestinya. Satu hal kembali buat Bapak Ibu yang selama ini telah setia di GKRI Berea untuk beribadah bersama-sama dengan kami dan memutuskan untuk menjadi jemaat di GKRI Berea. Silahkan setelah ibadah selesai, Bapak Ibu sidang jemaat bisa meminta kepada sekretariat gereja formulir keanggotaan gereja agar data Bapak Ibu boleh tercatat di sekretariat gereja sebagaimana mestinya. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja di tempat ini dan beberapa hal yang boleh disampaikan dari sekretariat gereja atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, salam sehat, luar biasa. Haleluya. Ya, sebentar kita setelah ibadah ada pembubaran panitia Natal. Lalu pengumuman yang terakhir juga, minggu depan, minggu ketiga kita pengurus di tempat ini akan berkumpul untuk membicarakan program kita sepanjang tahun ini. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, mari tetap melayani Tuhan dengan setia, sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Tahun ini adalah tahun yang dahsyat buat kita, amin. Mari kita bangkit bersama-sama. Katakan kami memuji. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya buat Engkau Tuhan, Raja segala raja, Tuhan kami yang dahsyat, yang sungguh kasih setiamu nyata buat kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Engkau melawat kami hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk bersama-sama umat-Mu datang memuji memuliakan Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan semua kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan, hari ini kami juga bersuka cita karena minggu ini di tengah-tengah kami ada saudara-saudara kami, adik-adik kami, anak-anak kami Tuhan yang ditambahkan satu umur dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudari Rika Tuhan, berkati sebagai seorang ibu yang masih muda Tuhan, Kau berkati Rika, apapun yang menjadi kerinduannya, mimpinya, bagi keluarganya, bagi masa depannya, Tuhan genapi. Tidak ada kelemahan tubuh, tidak ada sakit penyakit.
dan berkat Tuhan turun atasnya. Jadikan Rika menjadi seorang yang terus melayani Tuhan. Kerinduannya untuk maju dan melayani Tuhan Kau berkati. Kau pakai lebih lagi untuk anak-anak Tuhan yang setia bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati suaminya, berkati rumah tangganya. Berdoa juga untuk anak Zakaria. Kami bersyukur Tuhan untuk umur yang bertambah. Kami tahu Tuhan memberkati Arya dengan berkat Tuhan. Kekuatan, kesehatan, hikmat, kepandaian Tuhan berikan. Kami berdoa biar masa depannya indah di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tuanya. Bersyukur Tuhan kalau kami mendengar Pak Amos bersama Levin akan datang hari Selasa. Tuhan kasih kekuatan buat keluarga ini, anugerah buat keluarga ini. Kami percaya Engkau akan melanjutkan kasih setiamu bagi keluarga ini. Dan semua kebaikan Tuhan Engkau nyatakan bagi anak Arya bersama dengan keluarga, bersama orang tuanya, papa dan mama dan adik dan kakaknya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Juga Mamik yang bersama-sama dengan mereka. Tuhan memberkati. Juga kami berdoa untuk anak kami Helga Areta Tuhan. Kami tahu juga Engkau memberkati di umur yang bertambah. Kami tahu bahwa Tuhan punya rancangan buat anak ini Tuhan. Supaya sungguh dari sejak muda dia boleh setia sama Tuhan. Hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Imannya kuat di dalam Engkau, tidak tergoyahkan. Dia boleh melayani Tuhan, memberikan hidupnya sejak muda dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati untuk orang tuanya yang juga dalam minggu ini berulang tahun pernikahan Kau memberkati. Pak Bowo Tuhan jamah. Kami percaya waktu Tuhan sendiri akan menyatakan bagi hamba-Mu Pak Bowo. Sampai Pak Bowo sendiri datang kepada Tuhan dan memberikan hidupnya buat Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Ana. Sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya Kau memberkati. Kami percaya rancangan-Mu indah bagi seluruh keluarga ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan akan melanjutkan kasih setia-Mu buat mereka Tuhan. Terima kasih, kami percaya semua kami yang datang pagi hari ini kami diberkati Tuhan. Kami bersyukur juga untuk hamba-Mu Pak Cevi yang sudah kembali ada bersama-sama kami. Walaupun dalam minggu-minggu kemarin kami mendengar dia sakit, tapi kekuatan kesehatan sudah dilimpahkan bagi Pak Cewi. Kami tahu itu semua karena kebaikan Tuhan bagi hamba-Mu bersama dengan keluarga. Kami percaya semua kami yang hadir diberkati. Kami juga ingat untuk orang tua kami, Abah Tuhan yang dalam tubuh yang lemah. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa-Mu, mujizat-Mu Kau nyatakan bagi orang tua kami ini Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kasih-Mu nyata bagi Abah Tuhan. Dimanapun hari ini Abah berada, kami tahu Engkau menjamah Abah dan memberikan kekuatan bagi Abah. Jangan orang-orang tua kami yang lain Tuhan Kau memberkati. Mama Esther, Pak Paulus, Mak Sinta, dan keluarga besar di Kariberia dimanapun kami berada. Kami tahu kami semua diberkati oleh Tuhan. Menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Kami percaya anak-anak kami diberkati. Seluruh keluarga besar kami diberkati oleh Tuhan. Untuk terus kami melayani Tuhan seumur hidup kami. Dan Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Saudara dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kehidupan rohanimu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, dipenuhi dengan berkat. Diberkatilah di mana engkau duduk, berdiri, berbaring, berjalan, berlari, engkau disertai Tuhan dan perlindungan Tuhan nyata. Dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan. Kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang belum